Halo sobat-sobat review sekalian, jumpa lagi dengan gua Om Bagus di sini. Akuntansi. Jadi akuntansi memang salah satu jurusan yang pada zaman dulu sih memang jurusan yang sangat populer di bidang ekonomi. Bisa dibilang ini adalah jurusan ekonomi dengan passing grade paling tinggi waktu itu. Gue sendiri masuk generasi itu dan gue menyukai akuntansi karena akuntansi adalah the language of business. Jadi tanpa akuntansi nggak akan ada bisnis. Kita bicara yang namanya akuntansi itu merupakan koki dari laporan terbesar dari perusahaan atau laporan keuangan. Sehingga akuntansi sendiri itu lulusannya banyak banget tuntutannya yang harus dipenuhi. Nah di sini gue akan membahas. Gue sebagai orang corporate yang cukup lama dan juga di law firm dan mengerti soal HR karena gue mantan HR di BUMN. Sebenarnya apa aja sih tanggapan, tuntutan, apalagi zaman sekarang dengan gambaran bahwa akuntan adalah jurusan white collar pertama yang akan di-replace oleh AI. Itu gimana sebenarnya tuntutannya yang diharapkan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja lulusan akuntansi. Disclaimer ya, karena gue sendiri lama di corporate, jadi kalau ada fokus atau bagian lain dari akuntansi yang tidak di corporate atau mungkin pemerintahan, tolong dielaborasi. Jadi channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, pendidikan tinggi, dan juga karir. Buat kalian yang merasa cocok dengan konten macam ini, kalian bisa subscribe channel ini. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian, pertama like dulu videonya, dan jangan lupa juga buat share video ini ke teman kalian yang kira-kira membutuhkannya. Jadi yang pertama kita bahas dulu soal kemampuan teknis atau hard skill yang harus dipahami oleh lulusan akuntansi. Yang pertama tentu aja ya, soal akuntansinya sendiri, akuntansi keuangan. Akuntansi itu ada banyak sekali ya, ada akuntansi keberlanjutan, akuntansi sektor publik, tapi yang gue harapkan untuk kalian pahami secara umum dan wajib itu adalah soal akuntansi keuangan. Dan akuntansi keuangan ini dipelajari ya di kampus. Dan ini yang paling populer karena memang kalau ada akuntansi sektor publik biasanya dipisah sendiri. Dan akuntansi keuangan ini punya fokus atau standar di Indonesia itu dikenal dengan PSAK, internasionalnya dikenal dengan IFRS. Dan standar ini memang salah satu standar yang diakui di seluruh Indonesia sebagai suatu baku mutu laporan keuangan itu ya menggunakan PSAK ini. Kemampuan akuntansi keuangan itu penting banget untuk dimiliki oleh semua lulusan akuntansi, biarpun mereka nggak akan bekerja menjadi akuntan atau tidak berharap menjadi akuntan beregister, tapi kemampuan ini tuh wajib banget karena inilah yang membedakan lulusan akuntansi dengan yang bukan lulusan akuntansi. Terus yang masih terkait itu kita bicara soal manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu memang beda ya, beda dengan akuntansi karena akuntansi fokus pencatatan, manajemen itu fokus ke penggunaan dan penerimaan. Ini memang di sini akuntansi lulus aja di akuntan, keuangan, manajemen keuangan itu fokus jadi di bidang finance, di bidang treasury, disbursement. Dan memang lulusan akuntansi ini biasa banget kerja di finance, tidak menjadi accountant dan bekerja sama bareng sama lulusan finance. Tapi di sini memang fokus ini bukan milik akuntansi semata, tapi orang akuntansi bisa banget masuk ke finance atau manajemen keuangan ini. Dan ini menjadi suatu keistimewaan buat kalian yang memang dari awal masuk akuntansi tidak suka dengan pencatatan atau istilahnya hanya jadi tukang catat aja, kok kuliah susah-susah jadi tukang catat doang gitu ya. Ya silahkan kalian masuk ke manajemen keuangan, tapi akuntansi keuangannya ilmunya jangan dilupakan. Saya secara prinsipalnya itu jangan sampai kelupaan. Terus kita ada fokus lagi di bidang perpajakan. Jadi perpajakan ini istilahnya kalau ngomong adalah bidang yang paling banyak masalahnya sehingga menjadi peluang paling besar buat lulusan akuntansi. Dan sekarang pun sudah banyak ya jurusan-jurusan di kampus itu namanya jurusan perpajakan, bukan jurusan akuntansi lagi. Karena memang perpajakan sendiri itu kalau yang benar-benar di jurusannya itu ada nama perpajakan, itu mendapatkan waiver dari IKPI atau pemerintah untuk tidak perlu melakukan tes brevet pajak. Jadi ini memang membuat orang tidak usahlah kuliah di akuntansi, langsung kuliah ke perpajakan aja kalau fokusnya itu di perpajakan. Tapi menurut gue lebih bagus sih orang akuntansi karena ada akuntansi perpajakan yang prinsipnya masih prinsip akuntansi tapi fokusnya untuk urusan perpajakan. Karena memang perusahaan itu kan punya beberapa laporan ya. Jadi untuk perpajakan sendiri itu laporannya untuk melaporkan kira-kira butuh bayar pajak berapa ke pemerintah. Nah disinilah yang paling ahli itu kan masalah laporan kan orang akuntansi ya, bukan orang perpajakan sebenarnya. Jadi orang akuntansi yang memiliki fokus di perpajakan itu menurut gua yang lebih bagus. Karena memang mereka ngerti soal dapurnya, tidak cuma soal tax evasion atau tax avoidance aja, tapi ya ngerti soal pelaporan secara holistik, secara prinsipnya, sehingga
orang akuntansi yang masuk ke perpajakan itu menjadi fokus yang bagus, tapi jangan pernah lupa fokus akuntansi keuangannya. Nah, tadi udah gue sebutkan ya, yang namanya orang perusahaan itu akan buat 3 laporan. Laporan keuangan yang asli untuk ke investor. Jadi fokusnya di akuntansi keuangan dan juga akuntansi keuangan dan juga manajemen keuangan karena kita bicara investor. Lalu yang kedua adalah laporan untuk ke perpajakan. Jadi yang kedua, laporan perpajakan ini ya tujuannya untuk dilaporkan ke Ditjen Pajak. Ini agak beda kadang. Jadi dibuat labanya minimum supaya mereka ngerti, oh labanya kecil maka yang kewajiban pajaknya kecil. Dan yang terakhir adalah laporan akuntansi untuk manajemen. Nah, ada sendiri ini akuntansi manajemen ini tidak bicara soal profit loss ya, tapi untuk operasional perusahaan. Nah, ini ada bidangnya sendiri namanya akuntansi manajemen. Ada organisasi profesinya sendiri, Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI), dan ini memang akuntansi manajemen ini merupakan suatu bidang yang ya tidak terlalu terregulasi seperti akuntan secara umumnya, tapi ya sama halnya dengan finance kan, memang tidak ada regulasi ya. Tapi kebanyakan sih IAMI atau orang-orang akuntan manajemen ini ya diisi oleh lulusan akuntansi, dan inilah yang membuat pembuatan laporan manajemen, laporan akuntansi manajemen ini tuh penting banget untuk operasional, apalagi perusahaan yang sifatnya itu pabrik, organisasi yang sifatnya operasional, produksi industrial, itu penting banget, akan banyak membutuhkan tenaga akuntan manajemen ini ya. Jadi memang basicnya tentu saja akuntansi keuangan, tapi akuntansi manajemen ini memang tidak harus orang akuntansi, bisa dari orang manajemen yang belajar akuntansi manajemen, dan ini menjadi fokus sendiri. Terus yang terakhir itu adalah auditing. Jadi auditing ini ada 2 ya, yang fokus di audit internal atau audit eksternal. Kalau audit internal itu bisa aja bukan orang akuntan, orang teknik industri atau orang hukum itu bisa menjadi auditor internal. Karena audit internal itu nggak serta-merta bicara soal keuangan, bicara juga soal bisnis proses dan prosedur. Nah, di situ memang menjadi suatu pembicaraan sendiri, menjadi suatu bahasan sendiri untuk audit internal. Tapi yang gua sampaikan di sini sebenarnya audit keuangan. Dan audit keuangan itu biasanya dilakukan oleh pihak eksternal melalui kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik itu, biarpun namanya kantor akuntan publik, jasa yang diberikan itu bukan jasa akuntansi, tapi jasa audit dan asuransi. Nah, ini memang suatu topik yang terpisah dari akuntansi keuangan karena standarnya pun beda. Kalau standar akuntansi keuangan itu adalah SAK, kalau auditing itu SPAP. Jadi dari sini pun orang harus punya register akuntan dan juga terdaftar sebagai CPA. Jadi memang Certified Public Accountant yang bisa berpraktek di sini, dan itu pendidikannya lebih panjang, ada magang, pendidikan praktek, dan auditing sendiri kalau teman-teman bekerja di perusahaan ya bisa jadi auditor internal yang ber-CPA atau ber-CIA gitu ya, Certified Internal Audit. Monggo, cuman yang gue sampaikan di sini adalah auditor eksternal untuk keuangan publik gitu. Jadi atau istilahnya yang CPA tadi, ini merupakan satu fokus yang istilahnya masih sedikit sekali orangnya yang bisa mengerjakan, dan walaupun bisa ya terkompensasi dengan baik dan tidak harus di kota besar. Nah, kurang lebih sih itu ya persyaratan atau tuntutan yang harus dimiliki, itu bidang-bidang yang memang ada dan bisa diambil oleh teman-teman lulusan akuntansi untuk nanti bekerja. Nah, kita bicara soal kemampuan tambahan. Kemampuan tambahan itu sebenarnya nggak semuanya soft skill ya, tapi kemampuan ini tuh wajib banget dimengerti. Yang pertama itu masalah sistem informasi atau teknologi. Sekarang kalau kita bicara audit dan akuntansi, itu tidak bisa lepas dari teknologi. Akuntansi pun toolsnya semua sudah based on teknologi. Kita bicara SAP, kita bicara Zahir, kita bicara Akurat, itu semua teknologi, based on teknologi semua. Nggak ada zaman sekarang bikin jurnal buku besar tulis tangan, udah nggak ada. Jadi semua based on teknologi. Auditor pun juga ada auditor sistem informasi, auditor teknologi yang itu wajib banget mengerti soal teknologi. Dan biarpun auditor sistem informasi itu bisa diambil oleh orang IT juga, tapi ya di sisi lain memang itulah suatu kekuatan dari orang lulusan akuntansi yang memang orang akuntan beneran, ngerti secara prinsip, apalagi ngerti teknologi, bisa banget jadi auditor sistem informasi. Lalu yang kedua adalah soal hukum. Hukum sendiri itu wajib ya, apalagi orang-orang yang masuk ke bidang perpajakan dan juga di bidang audit, apalagi audit forensik, audit investigasi, itu harus ngerti soal hukum. Yang perpajakan ya karena pajak itu adalah sektor publik, penegakannya dengan hukum, dengan undang-undang. Dan untuk audit investigasi itu kan untuk bicara penegakan hukum khususnya di pidana. Kalau kita bicara soal pidana ya itu tentu part of hukum ya. Jadi ya teman-teman harus mengerti banget hukum dan teknologi ini merupakan suatu bidang yang tidak terpisahkan dari akuntansi, selain manajemen tentu aja ya. Tapi
Ini adalah skill tambahan yang harus dimengerti banget oleh lulusan akuntansi. Ya, dan bahkan banyak juga loh orang-orang akuntansi itu ngambil kuliah lagi di bidang hukum atau di teknologi. Kemudian kita bicara soft skill-nya ya. Soft skill-nya tentu aja kemampuan analitis, kemampuan kritis, kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan melihat suatu permasalahan dari sisi yang berbeda, dari sisi lain. Nah, di situ memang yang namanya jurusan akuntansi ini itu kan akan menjadi akuntan. Akuntan harus rapi, harus kritis, dan menjadi auditor. Ya harus skeptis, harus mengerti permasalahan dilihat dari kacamata dia dan kacamata orang yang ada di sisi sana yang membuat laporan itu. Jadi pemikiran strategis, kritis, analitik, dan berbagai macam hal yang ada di kepala para akuntan, lulusan akuntan ini, ya itu ya harus dikuasai. Intinya sih harus punya open mind lah ya. Disitulah yang menjadi tuntutan juga secara soft skill. Di sisi lain lulusan akuntansi itu harus baik secara komunikasi dan interpersonal, karena lulusan akuntansi itu harus membangun kepercayaan dengan pengguna jasanya, entah dia sebagai akuntan publik atau entah dia sebagai akuntan di kantor. Ya harus melambangkan mereka itu orang yang baik, orang yang enak diajak bicara, orang yang bisa dipercaya, sehingga kemampuan komunikasi itu ya wajib banget sih diketahui. Apalagi orang akuntansi itu kan biarpun orang sosial ekonomi tapi tetap tergolong orang-orang yang suka dengan angka, sehingga kebanyakan juga ya gitulah model-model kuantitatif yang suka kerja sendiri gitu. Tapi basically kalian harus membangun jaringan, membangun kepercayaan dengan user dari jasa kalian sih kalau mau fokus di bidang akuntansi, apalagi akuntan publik. Ya biarpun tidak boleh terlalu intim dengan usernya, tapi ya tetap harus punya suatu metode komunikasi interpersonal yang memang melambangkan bahwa saya itu orang yang menyenangkan untuk diajak komunikasi. Terus yang terakhir adalah etika ya. Etika ini selalu pasang terakhir, tapi ini penting. Apalagi kalau kita bicara seorang akuntan publik itu opini ya. Opininya itu melambangkan suatu kondisi yang benar-benar akan tercatat di negara kita. Dan walaupun berubah itu pasti, misalnya diaudit lagi oleh orang lain, itu bisa jadi masalah kalau opininya berubah. Jadi secara etika profesi akuntansi itu merupakan kasus pelanggarannya itu yang selalu dibahas dari tahun ke tahun, yaitu adalah Arthur Andersen Johnson di perusahaan Enron. Jadi sebegitu besarnya impact dari pelanggaran etika akuntansi itu sampai dibahas berpuluh-puluh tahun di semua pelajaran bisnis. Jadi etika akuntansi itu sangat penting untuk dipahami, dimengerti, dan jangan sampai dilanggar. Jangan sampai karena uang, jangan sampai karena hubungan baik tidak enak, etika dilanggar. Apalagi ada duitnya ya, wah parah banget sih kalau sampai seperti itu. Ada duitnya saja tidak boleh, karena memang sebegitu besarnya wewenang atau kepercayaan masyarakat yang diemban kepada profesi akuntansi. Oke, kurang lebih itu ya video ini. Jadi buat kalian yang masih ada pertanyaan kurang detail ya, silahkan kalian komen aja di kolom komentar. Buat kalian yang merasa video ini berguna, bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat like, share video ini, dan juga subscribe channel ini. Dan juga buat kalian yang mungkin merasa jawabannya nggak cocok, ya kalian nggak suka, kalian pengen dislike, silahkan dislike aja, gua nggak apa-apa. Kurang lebih itu dari gua, dan see you in the next video. Bye bye.